Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang mestinya ini sudah pulang, ternyata masih setia dari sekolah untuk kita melaksanakan pembebasan dari pelatihan kemarin untuk pembelajaran mendalam ya. Sebenarnya kemarin kalau saya tahu seperti ini, saya info sebetulnya. Saya info ini mestinya yang muda ini, yang cocok mas Dewi. Tahu saya ya, kemarin pelatihan itu ya seperti Bu Komarja itu 2 hari pelatihan di sana garap pulang selesai. Tahu saya seperti itu, jadi saya Bu gitu. Nah ternyata ya itu masih berlanjut sampai nanti bulan November. Itu ya. Untungnya saya di sana termasuk yang tua. Jadi penak orang tua itu dikepelang kayak ternyata di sana. Karena apa? Yang kerjakan yang muda-muda, saya tua muda rekon melihat, kalau jadi ya Pak, itu, ya, ya. Walaupun kita juga bisa, tapi itu bisa. Karena kena jarak pun tidak melakukan presentasi nanti. Kena kita bisa, sekali jarak nom-nom, jarak melakukan sini foto. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf, kenapa kok kita pembebasan waktunya kok sekarang sudah waktunya pulang kita masih pembebasan, karena saya mencari waktunya susah. Karena kita dari Senin sampai Kamis nggak mungkin, siswa sudah pulang jam 3:30. Hari Jumat nggak mungkin, misalnya cuma hari Sabtu. Hari Sabtu pun ya cuma hari ini. Kenapa ya? Karena nanti tanggal 6 kita udah kumpul lagi, video ini sudah harus diupload. Gitu. Jadi saya mohon maaf, kenapa kok Bapak Ibu harus begini. Itu ya. Kemudian untuk pembebasan ini ya karena ini tugas saya laksanakan ya. Cuma mestinya Bapak Ibu sudah paham betul ya. Kenapa ya? Karena sudah 2 kali Bapak Ibu melakukan IHT tentang pembelajaran mendalam sehingga sampai ke fasilitator tingkat nasional ya. Yang pertama disampaikan oleh Pak Gumawan dan Bu Taksir di aula. Kemudian di sini fasilitatornya Pak Muhammad Siddiq MPD sama Pak Nanang ya. Jadi mestinya udah paham semua kan pembelajaran mendalam itu apa? Belum? Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu perlu tahu kenapa kok kemarin ada P5 sekarang ada P8. Sudah apa P8 Bapak Ibu? P8 itu apa? 8 dimensi profil perusahaan. Sudah apa? Ada yang apa? P8 itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kewarganegaraan. Yang ketiga penalaran kritis. Yang keempat kreativitas. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kesehatan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Kenapa kok harus ada P8? Kenapa toh? Karena diharapkan nanti setiap jenjang itu baik di fase A, fase B, fase C, fase D, fase E dan seterusnya itu nanti setelah
di akhir fase mereka bisa menguasai 8 dimensi ini. Kenapa? Ya, karena ini sejalan dengan cita-cita dari pendidikan nasional kita. Tahu kan cita-cita pendidikan nasional kita, tahu ya Bapak Ibu? Mencerdaskan. Lali. Cita-cita pendidikan nasional kita itu ada di Undang-Undang nomor 10 pasal 10 tahun 2003. Nah, pengibatan. Itu tujuan pendidikan nasional kita. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan dari pendidikan nasional kita. Nah, ini sejalan dengan 8 dimensi profil lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik di masing-masing fase. Itu ya, makanya kenapa kok kemarin P5 kok sekarang jadi P8 ya, biar nanti kita bisa segera bisa mencapai tujuan nasional pendidikan yang kita cita-citakan. Kemudian untuk sebelum kita ke pembelajaran mendalam, ya, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, ya. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tapi itu hanya pendekatan. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran mendalam itu bagaimana dan sebagainya, kita perlu memperbaiki dulu pola pikir kita. Ada berapa pola pikir Bapak Ibu? Pola pikir itu ada berapa? Pola pikir itu ada 2. Ada pola pikir berubah, ada pola pikir tetap. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih yang mana? Milih yang pola pikir berubah apa yang pola pikir tetap? Ya? Berubah, pintar. Milih yang pola pikir berubah. Kenapa? Ya, karena orang yang berpola pikir tetap itu dia punya pendapat bahwa yang namanya bakat dan kecerdasan itu ya bawaan dari lahir. Ya udah, itu bawaan dari lahir, rasa diwah-wah. Itu orang dengan pola pikir tetap. Tapi orang dengan pola pikir berubah, dia akan berusaha untuk mengubah baik bakat ataupun kecerdasannya biar menjadi lebih baik. Itu orang dengan pola pikir tetap. Nah, ini ada beberapa hal berkaitan dengan pola pikir. Nah, itu susah banget. Pakai kacamata kayak gini mau patet-patet sebenarnya. Saya melihat kayak gini ya rakyat.
susah sebenarnya. Kalau saya mau melihat ya harus dekat di situ, kalau tidak ya jangan dekat. Jadi itu ada beberapa hal berkaitan dengan pola pikir. Jadi yang di atas itu adalah orang yang memiliki pola pikir tetap, yang bawah itu adalah orang yang memiliki pola pikir berubah. Jadi orang yang memiliki pola pikir tetap itu melihat kalau ada tantangan dia biasanya menghindar. Kenapa? Karena kalau nanti gagal nanti tidak dianggap kurang cerdas. Jadi kalau ada tantangan menghindar. Ada tugas, nggak laptop, nganggo laptop, dah dia boleh tidak salah. Padahal yang namanya laptop, HP itu harus dipijat-pijat, harus dipijat-pijat deh, metu, ya nggak takut. Iya, kalau nggak dipijat-pijat jangan metu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya. Jadi kalau ada tugas suruh kerjakan pakai laptop, kerjakan aja. Salah, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Itu ya. Nah, itu biar nanti Bapak Ibu menjadi pintar, jangan sampai kalah dengan anak-anak. Jadi kalau orang dengan pola pikir berubah itu menganggap tantangan itu diterima, karena itu menjadi sebab nanti untuk belajar, sarana untuk belajar. Kemudian orang yang dengan pola pikir tetap itu biasanya cepat menyerah. Sekali nyoba esok, wes jalan. Tapi kalau orang dengan pola pikir berubah, ya nyoba terus, salah yang coba benar. Rasa takon coba, takon jamin dan sebagainya. Kemudian orang dengan pola pikir tetap itu biasanya malas untuk berusaha, ya. Karena dia menganggap gue usaha, aku udah wis pinter, ya wis rasa berusaha, rasa ditingkatin, bilang aku wis pinter gitu. Enggak, ya wis, dan aku tak wis main digarape kancane. Misalnya gitu. Itu orang dengan pola pikir tetap. Tapi kalau orang dengan pola pikir berubah, dia akan berusaha secara mungkin. Seperti Bu Risma itu berusaha. Nah, aku ada dulu Pak. Ya RPP tak nggak diri Pak ya, kok ditilai ya, bener apa belum? Itu Bu Risma bagus gitu. Dia sudah memiliki pola pikir berubah. Itu. Jadi monggo untuk selanjutnya kita harapkan ya tidak hanya Bapak Ibu guru ya, kita ubah pola pikir kita. Kalau kita tetap pakai pola pikir lama ya, nanti mau kurikulumnya seperti apa, ya nanti kita ngajarnya ya tetap kode, karena kita masih pakai pola pikir lama. Itu jadi monggo kita usahakan untuk kita ubah pola pikir kita, tidak hanya kita tapi untuk anak-anak juga kita usahakan agar mereka memiliki pola pikir yang berubah. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah membuat rencana pembelajaran mendalam ya? Rencana pembelajaran mendalam dari Bapak Ibu itu harus memuat apa yang ada di slide gitu
Jadi di situ mulai dari dalam itu ada 8, kemudian di cara luar ada 3, ini harus muncul. Yang pertama apa? Yang pertama tadi sudah 8 dimensi perurusan sudah apa? Nah, itu dalam rencana pembelajaran itu harus ada, tapi tidak harus 8 semuanya. Paling tidak ada 3 atau 4. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti membuat instrumennya yang sulit, mengukurnya yang sulit. Jadi 3 itu sudah ideal. Yang penting nanti di akhir fase itu 8-8-nya bisa tercapai. Itu yang 8 nggak perlu saya ulang ya. Kemudian yang kedua, 3 yang kedua itu adalah pengalaman belajar. Ada 3 pengalaman belajar. Apa saja pengalaman belajar yang harus bisa dicapai oleh peserta didik? Yang pertama adalah memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang ketiga adalah merefleksi. Itu boleh dibolak-balik nggak? Boleh. Yang pertama merefleksi dulu, nanti terus memahami, baru mengaplikasi, boleh nggak? Tidak boleh. Dia harus urut. Jadi pertama memahami itu biasanya ada di, kalau di pembelajaran itu ada di pembukaan. Caranya gimana ya? Caranya dengan kita menghubungkan dengan materi sebelumnya. Misalkan kita mau belajar skala, di belajar skala itu siswa harus bisa perbandingan, itu sudah dipelajari di bab sebelumnya. Jadi kita tanya dulu siswa, kita kasih soal beberapa tentang perbandingan, atau dengan cara kita berikan pertanyaan pemantik. Tujuannya apa ya? Biar siswa paham. Aku ini sinau skala itu apa? Gunanya apa? Kalau siswa paham apa guna yang dia pelajari saat itu, tentu siswa akan antusias dalam belajar. Ya, siswa orang ngerti manfaatnya dengan sinau saat itu ya udah sinau lalu pelajaran ya saat dulu itu. Okay. Kemudian mengaplikasi, setelah paham kemudian mengaplikasi, menggunakan apa yang tadi sudah dipahami untuk menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah merefleksi. Itu biasanya ada di penutup. Refleksi. Aku dino iki sing mudeng bab apa ta? Aku sing mudeng bab apa ta? Perasaan aku piye ta pas pelajaran hari ini? Itu kita di akhir pembelajaran siswa kita minta untuk melakukan refleksi. Kita biasakan. Itu 3 yang pertama. Kemudian 3 yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran itu juga ada 3. Yang pertama apa? Berkesadaran. Yang kedua bermakna. Yang ketiga menggembirakan. Jadi dalam pembelajaran ini kita ya harus muncul ini. Kita buka siswa agar sadar apa gunanya pelajaran hari ini.
dia sadar iki gunane nggo apa pelajaran iki gawe betok iki gunane nggo apa membuang sampah di tempatnya itu manfaatnya apa dan sebagainya. Jadi kita buka agar siswa itu sadar apa manfaat dari pembelajaran yang dilakukan saat itu. Itu biasanya juga ada di pembukaan. Kemudian bermakna. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu sebaiknya kita kaitkan dengan isu-isu yang lagi aktual, isu aktual atau kita kaitkan dengan dunia nyata. Jadi kalau misalkan kalau seperti saya mengajar tentang skala ya, bocah dikasih meteran, kan ukur misalnya ruang kelas atau perpustakaan, kemudian disuruh membuat data menggunakan konsep skala yang sudah dia pelajari. Itu berarti bermakna. Jadi siswa tahu, oh aku sinau ini gunanya begini. Aku bisa ini berarti bisa ibu. Kemudian menggembirakan itu tidak harus gusul terus ya. Menggembirakan tidak harus gusul terus atau dilo-dilo es breaking. Jadi menggembirakan itu yang penting siswa itu belajar antusias. Dia belajar sungguh-sungguh. Nah, ketika nanti dia presentasi, ternyata presentasinya benar, jadi dia bisa berkata, aha, presentasinya karena benar. Nah, itu berarti menggembirakan pembelajaran itu. Adalah praktek pedagogis. Praktek pedagogis ada. Jadi Bapak Ibu guru pembelajarannya mau pakai metode apa? Apakah PJBL atau PBL atau diskusi kelompok misalkan. Ini harus ada. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu memang sebaiknya tidak harus selalu di dalam kelas. Saya lihat untuk pembelajaran IPA, BK, kalau olahraga udah pasti. BK, IPA itu sering belajar di luar. Jadi lingkungan sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Jadi ini harus ada. Kalau tidak ya paling tidak nanti kita ciptakan untuk lingkungan kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang kolaboratif, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan digital. Ini dilema ini ya. Jadi dari pemerintah pusat kita harus pemanfaatan digital. Jadi dalam pembelajaran itu ya kita harus membuat PowerPoint atau menayangkan video. Cuma untuk sekolah kita sarananya yang kurang. Jadi memang harus gitu ya. Ya paling tidak anak-anak bawa HP untuk pembelajaran. Karena apa ya? Karena kalau tidak pakai itu pasti nanti gurunya banyak yang dominan ngomong. Kalau nggak pakai PowerPoint, nggak pakai
tayangan video ya, gurunya ya dominan di kelas. Jadi memang itu harus ada penguatan digital. Kemudian yang terakhir kemitraan pembelajaran. Ini harus ada dalam RPM kita. Kalau bisa undang dari luar bagus, mitra dari luar. Kalau tidak bisa berkolaborasi dengan guru mapel lain. Kalau tidak bisa ya paling tidak ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Tapi kalau belajar ya guru dengan siswa. Nah, 8.334 ini harus ada dalam RPM kita. Jadi kemarin mungkin yang minta tanda tangan Bu Nesbi, kalau ini belum ada disuruh revisi. Kalau ini sudah ada, aman. Itu, oke. Itu jadi nanti dalam pembelajaran diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk contoh aja nih, RPP yang saya buat. Ini yang saya buat seperti ini. Di misalnya sudah ada, kemudian di sana ada link untuk video dan link untuk PPT. Ini harusnya bisa diklik, jadi nanti jadi siswa nanti bisa melihat. Kalau Pak Beni tanya, bisa nggak kita gambar pohon setinggi 5 meter? Mengajarkan sekarang ya? Jawabannya pasti Kita nggak bisa buat dong, ya kan? videonya. Kita perlu kertas Videonya nggak usah. gede untuk menggambar pohon sesuai dengan ukuran aslinya. Bisa Terus solusinya jauh apa? lama ya. Nah, disinilah gunanya skala, guys. Skala itu sebenarnya bagian dari rasio. Itu ya, Empat ini yang dengan contoh. Kemudian besar atau kecilnya suatu. kemudian ada PPT. Ini yang kalau PPT-nya nggak usah bagus-bagus ya, kan gambarnya waktu ngecek. Biasanya nanti siswa seneng. Kayak dulu judulnya juga agak menantang. Ini menjadi arsitek belajar skala. Lalu judulnya kayak gitu yang saya buat PPT-nya ya. Ada meteran, ada penggaris dan sebagainya. Dan apa yang kita kerjakan, kita nanti akan membuat denah ruangan kelas atau area yang ada di sekitar kelas. Dan karena nanti siswa yang nggak kita bagi. Nah, apa rencana proyeknya misalkan? Kita bagi, ada yang mengerjakan di perpustakaan misalkan, ada yang di ruang kelas, ada yang di aula dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti, ayo kita mulai. Nah, setelah itu mulai, kemudian nanti setelah selesai dipresentasikan. Nah, itu hanya contoh aja seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini yang baru saya sampaikan ya, karena waktunya memang pendek. Cuma untuk yang terakhir biar Bapak Ibu nanti hafal 8.3.3.4.4 ya. Tambah 4 itu apa? Silakan Bapak Ibu simak video ini. 8 dimensi profil lulusan. Itu naik. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keluargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas.
kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Yeay. 3 prinsip pembelajaran mendalam. 1. Berkesadaran. 2. Bermanfaat. 3. Pengalaman belajar. 1. Memahami. 2. Mengaplikasi. 3 merefleksikan. 4 kerangka pembelajaran. 1. Praktek pedagogis. 2. Kemitraan pembelajaran. 3. Lingkungan pembelajaran. 4. Pemanfaatan digital. 4 komponen minimal perencanaan pembelajaran. 1. Identifikasi. 2. Desain pembelajaran. 3. Pengalaman belajar. 4. Asesmen. Nah, itu kemarin kita di kelas saya. Perhatian dari Bapak Ibu, saya akhiri.